Waktu dan sifat seringan coba. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Ku takut asal kau di dekatku, takut selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, glory. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Syaralala bayanamu. Haleluya. Kiralala bayanamu. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kirala bayana bayana bayanamu, kirala bayana bayanamu. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu, bahkan sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian betapa Tuhan baik. Dan tiba saatnya kami mau baca renungkan firman Tuhan. Mari urapi hamba-Mu untuk menyampaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Roh-roh lain, kuasa-kuasa lain, kami ikat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh-roh yang mencuri damai sejahtera, kami ikat kuasanya dalam nama Yesus. Dan biarlah kemuliaan Allah tetap bersinar untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami siap membaca, renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita melihat Matius 2 ayat 13 sampai 15. Matius pasal yang ke-2 ayatnya ke-13 sampai ayatnya ke-15. Matius pasal yang kedua, Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai 15, dengan perikop penyingkiran ke Mesir. Mari kita baca bersama-sama karena hanya 3 ayat saja. 1, 2 ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, lari ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, dia ambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anak itu. Amin. Silakan duduk. Baik, haleluya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan terlalu luar
hidup kita semua. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, lari ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dalam pembacaan ini, setiap masalah kita perlu minta petunjuk Tuhan. Amin. Dalam setiap persoalan, kita terus minta petunjuk Tuhan. Dalam tantangan yang besar yang dia hadapi, bagaimana menghadapi Herodes, tapi mereka selalu minta petunjuk Tuhan. Tuhan selalu datang lewat mimpi. Amin, saudara. Namanya hidup pasti ada masalah. Namanya hidup pasti ada persoalan. Namanya hidup pasti berbagai macam hal kita hadapi. Tapi mari jangan kita berpikir dengan pikiran kita, tapi kita selalu minta petunjuk Tuhan. Amin, saudara. Selalu minta petunjuk Tuhan. Kita lihat Kejadian 25 ayat 21 sampai 22. Kejadian 25. Kejadian 25. Kejadian 25 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai 22 bicara tentang Esau dan Yakub. Di ayat 21 sampai 22. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anak bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku harus hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Perhatikan saudara yang kekasih, bagaimana menceritakan Ishak mengalami masalah, bagaimana Ishak mengalami istrinya mandul, saudara. Namun saudara yang kekasih, ketika istrinya mengandung, anak-anak ini bermasalah dalam kandungan. Ishak bilang, untuk apa beta hidup leh? Berarti ini masalah terlalu berat. Amin, saudara. Masalah terlalu berat. Mungkin kita hadapi dalam hidup. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya bertahan hidup? Kalau masalah ini terus datang dalam hidupku. Untuk apa saya hidup? Kalau ini terus yang saya hadapi. Ada kekecewaan, ada putus asa, tapi jangan biarkan kekecewaan dan putus asa itu berakar dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Jangan biarkan dia berakar. Namanya hidup ini pasti ada masalah. Namanya hidup ini pasti tantangan. Namanya hidup ini pasti sungguh luar biasa kalau potong dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Iya. Saya dulu sudah berapa kali saya bilang sama Bapak Endok yang nomor jadi gembala. Bapak itu tidak mau. Akhirnya Pana juga suruh Joni jadi gembala, cuma bertahan berapa bulan. Ini gereja jadi kacau juga. Jadi saya pikir, waduh, bagaimana lagi? Ya, sebenarnya kalau ada yang mau jadi gembala pun, saya ini sebenarnya siap sudah, karena saya ingin mau melakukan pekerjaan atau apa, saya tidak tahu, karena tantangan ini dari dalam cukup kuat. Amin, saudara. Ya, tantangan cukup kuat. Ya, orang-orang lama pasti tahu bagaimana keadaan. Ya, saya cuma bisa bersabar. Saudara kekasih, ya, kalau tidak ada dukungan, nah, dari anak-anak juga, dari nyonya juga, ini juga jadi masalah. Amin, saudara. Iya, jadi memang dari dulu saya sudah tidak mau. Nah, saudara. Jadi saudara kekasih, Bapak Henok terus dukung ayah terus saja, tidak apa terus saja. Makanya saya masih bertahan ini karena dukungan dari Bapak Henok dan Mama Ros. Amin, saudara. Iya, kalau tidak saya tidak mau. Saya tidak mau karena saya pikir mau jadi gembala juga belum tentu saya hidup di sini. Amin, saudara. Amin. Iya, saudara yang kekasih, saya hidup sampai hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Memang selama ini yang kasih berpeluang cuma keluarga dulu. Tapi saya tidak bisa paksakan yang lain. Kalau yang tidak ada, saya tidak bisa paksakan. Amin, saudara. Saya tidak bisa paksakan. Ya, memang sudah ada yang bawa jiwa-jiwa baru mulai kasih-kasih. Nah, saudara, tapi saudara, saya
pelihara. Amin saudara. Saya hidup karena Tuhan pelihara. Namun saya rindu saudara dan saya selalu minta petunjuk Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Amin. Yusuf dan Maria punya masalah yang besar, tapi mereka minta petunjuk Tuhan, datang dalam mimpi, keluar dari situ. Mama Renati keluar dari sana karena petunjuk Tuhan. Amin. Saya percaya itu petunjuk Tuhan. Kalau mama tidak keluar dari anak-anak, pasti saya tidak tahu jadi apa di sana. Tapi karena petunjuk Tuhan, mama orang keluar. Amin. Sehingga bisa memuji Tuhan, bisa melihat rencana Tuhan selalu indah, selalu indah. Ishak minta petunjuk Tuhan. Dia bilang kalau ini anak begini, beta mati sudah. Beta mati sudah. Tapi saudara tahu, ketika dia minta petunjuk Tuhan, Tuhan bilang, hei Ishak, lo jangan takut karena itu kandungan akan keluar dua bangsa. Amin. Akan keluar dua bangsa besar. Dari dalam kandungan itu muncullah Esau dan Yakub. Amin saudara. Dan kita melihat dari situ muncullah saudara yang kekasih bangsa-bangsa yang ada. Amin saudara. Dari kandungan itu. Sehingga itu petunjuk Tuhan membuat ini Isa bersuka cita, membuat dia tidak putus asa, membuat dia tidak bunuh diri. Amin saudara. Sebab banyak masalah ini orang bisa bunuh diri. Saudara, waktu di Rote kemarin ada anak muda bunuh diri gara-gara tidak lab test, tidak lulus menjadi tentara. Ya, di Yendripung kampung sana katanya, Yendripung adik kelasku, kawan kelasku. Nah, itu sudah bunuh diri. Hanya gara-gara tidak tes, tidak tembus menjadi anggota TNI. Amin saudara. Jadi hidup ini miliki hati yang tulus, miliki hati yang penuh kemuliaan, maka saudara akan melihat ada banyak petunjuk yang Tuhan berikan. Amin saudara. 1 Samuel 9 ayat 9. 1 Samuel 9 ayat 9. 1 Samuel 9 ayat 9. 1 Samuel 9 ayat yang ke-9. 1 Samuel 9 ayat 9. Firman Tuhan berkata, dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebut dahulu pelihat. Makanya tim-tim doa ini muncul dari dulu sudah ada. Amin. Walaupun kita harus uji setiap penglihatan, tapi selalu minta petunjuk. Masalah hidup petunjuk Tuhan perlu. Pasangan hidup perlu petunjuk Tuhan. Semuanya perlu petunjuk Tuhan. Amin saudara. Kalau dengan ikut petunjuk Tuhan, selalu Tuhan bicara. Mama Renati, Mama Ros, Ibu Yolan, pasti dia bicara bagaimana menghadapi setiap hidup ini. Sehingga kalau Tuhan Yesus bilang keluar, ya keluar. Amin saudara. Dari setiap persoalan itu. Kita tidak bisa bilang, Yusuf tidak beriman. Kenapa dia tidak lawan Herodes dengan iman? Tidak. Tapi Tuhan bilang keluar. Karena ada orang membunuh engkau. Amin saudara. Tuhan bilang kalau waktu dianiaya di kota, kalau masih bisa lari-lari. Amin. Jangan karena Tuhan bilang biar dianiaya, jadi saudara diam situ. Saya pernah di satu tempat khotbah 3 malam KKR. Besok pulang baru datang cari mana itu khotbah yang teriak-teriak itu. Dong saudara pembeta dong Titi ini ketua persekutuan doa pun tangan dong sampai ancur-ancur. Titi tadi bermain sampai ancur-ancur dong kalau dibawa ke rumah sakit di Soesa. Karena waktu itu saya ada di Lelobatan saudara. Langsung keluar baru cari banyak pendeta yang khotbah teriak-teriak di sini ini. Saya sudah pulang baru mereka cari. 3 malam mereka tidak cari, tidak datang saudara. Akhirnya saudara tangkap itu ketua persaudaraan titi di pun tangan meancur yang mati bawa di rumah sakit. Nah, saudara yang kekasih, kalau Tuhan masih campur tangan, Tuhan masih berikan petunjuk, apapun masalah pasti ada jalan keluar.
Amin saudara. Pasti ada jalan keluar. Makanya saudara terus minta petunjuk Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari, seperti Yusuf, dia merendahkan hati yang tulus, maka dia melihat malam itu Tuhan datang dalam mimpi, kau keluar dari sini sampai Herodes mati. Artinya kau sudah bisa balas orang. Amin saudara. Kau sudah bisa balas orang. Orang buat kita potong diam, dia akan terima. Itu bukan kutuk, itu tabur tuai. Amin. Itu tabur tuai. Orang bikin kita, orang hina kita, orang benci kita, orang fitnah kita, diam. Nanti dia tuai, itu bukan kutuk, itu tabur tuai. Amin saudara. Itu nanti dia alami seperti apa yang dia buat. Amin. Makanya saudara, saya itu hanya bisa bersuka cita. Amin. Saya bisa bersenyum, saya bisa memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pelihara hidup ini. Amin saudara. Tuhan yang pelihara hidup ini. Nah, 2 Raja-Raja 8 ayat 8 sampai 9. 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 2 Raja-Raja 8 sampai 9, perhatikan saya bacakan. Lalu pergilah Israel menyongsong dia. Diambilnya persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad. Saya sudah baca salah ya. Dari 8 ya, oke. Berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan minta petunjuk Tuhan dengan perantaranya. Sembuhkanlah aku dari penyakit ini. Jadi perhatikan, masalah penyakit, masalah berkat, masalah kehidupan, perlu minta petunjuk Tuhan. Amin. Ada orang bilang sama saya kemarin, Pak, saya ini lihat orang-orang yang saya takut Tuhan, kenapa hidup bahagia sekali. Kau tahu yang ikut Tuhan itu menderita terus. Menderita terus. Kan lewat telepon, jadi saya omong. Yang orang ini di luar dari NTT. Amin saudara. Saya bilang itu ibu, pola pikir yang salah. Orang dunia kalau matono, dia matono terus. Tapi orang benar dia jatuh 7 kali masih bisa bangkit. Itu perbedaannya orang yang ikut Tuhan dengan tidak ikut Tuhan. Jadi jangan saudara lihat, Pak, itu orang saudara pernah ini ikut Tuhan, kau hidup bahagia, dia kaya. Rasul-rasul itu menyembah Allah, tapi mereka tidak kaya. Amin saudara. Tidak kaya. Ketika saudara dan saya menyembah Allah, walaupun tidak kaya, tetap bersyukur karena surga menanti. Amin saudara. Dunia cuma sementara. Dunia cuma sementara saudara. Surga pasti menanti bagi setiap orang-orang yang mau menyembah Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan saudara lihat orang, Pak, itu orang sudah pernah menyembah Tuhan Yesus, dia mau hidup enak, senang, naik mobil mewah. Kebahagiaan itu tidak terletak pada harta dan kedudukan. Amin saudara. Kebahagiaan tidak terletak dari orang punya mobil mewah, punya rumah yang 3-4 lantai. Kebahagiaan terletak pada waktu kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Maka hati kita dipuaskan. Amin saudara. Hati kita dipuaskan saudara yang dikasih. Nah, perhatikan 2 Raja-Raja 22 ayat 13. 2 Raja-Raja 22 ayat 13. 2 Raja-Raja 22 ayat yang ke-13. 2 Raja-Raja 22 ayat yang ke-13. Perhatikan di sana saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Pergilah minta petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab berat kehangatanmu
Nah, jadi saya bilang sama ibu ini yang telepon, ibu, kalau waktu saya bahagia pasti ada yang salah. So ikut Tuhan sungguh-sungguh tapi saya bahagia pasti ada yang salah. Amin saudara. Iya, perhatikan. Mereka ini tidak mematuhi hukum Tuhan. Mereka tidak taat kepada hukum Tuhan. Tidak tunduk kepada kebenaran. Sehingga panas murka Allah. Makanya mereka minta petunjuk Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau waktu saya ikut Tuhan, kalau waktu saya bahagia, perlu dicek. Pasti ada yang salah. Amin saudara. Pasti ada yang salah saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi perhatikan buat kebaikan Tuhan, buat cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita pada siang ini, supaya saudara dan saya memiliki hati yang gembira, memiliki hati yang memuliakan Tuhan, memiliki hati yang menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan itu terlalu baik. Amin saudara. Tuhan terlalu baik dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita lihat 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. 1 Tawarik pasal yang ke-10. 1 Tawarik pasal yang ke-10. Ayat yang ke-13 sampai 14. Saul mati. Di ayat yang ke-13, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia tidak minta petunjuk dari ia telah meminta petunjuk dari Allah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatannya raja itu kepada Daud bin Isai. Saudara tidak minta petunjuk Tuhan, itu dosa besar. Amin saudara. Ketika kita tidak minta petunjuk Tuhan, banyak orang minta petunjuk kepada arwah, minta petunjuk kepada roh-roh setan. Orang sumati lebih minta petunjuk di orang yang sumati. Mau susun skripsi minta di bayi yang sudah mati. Bayi yang mati saja SD sudah tamat. Bagaimana dia bisa kasih jawaban bahasa Inggris? Ini sekolah tinggi bodoh lagi sudah. Dia omong di kuburan minta siapa di situ? Ini semua Natal ini lebih banyak orang di kuburan daripada di gereja. Bunga-bunga rampai dinaikote di pinggir jalan habis. Orang beli hanya untuk disiram kubur, dia omong di kuburan. Bawa lilin 2, bawa sirih pinang masing-masing 2 bawa. Bila omong lagi, tolong ya, Nek. Cucu belum dapat jodoh. Tolong kau kasih jodoh sama cucu. Ya, kalau kita arah sini bilang coba, Yeri ada baik. Karena dia sibuk cari-cari. Tapi saya tidak tahu ini nonton kok lari-lari semua. Soalnya dapat satu juga nih. Ya. Tuhan terlalu baik. Amin. Iya, saudara. Kalau ganteng sih ganteng, saudara. Nah, ini hanya coba. Kenapa Nona mau dia nih? Dia belum minta petunjuk Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Nona yang mana? Dari sidang ini kah atau dari luar sidang? Dari dalam sidang ini banyak ini. Ada Lilis, ada Nita, ada Maya. Ayah, asal minta petunjuk Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang itu, pasti dia terima. Kalau dia sudah terima, mintalah Tuhan yang mana. Ada cerita di sekolah Alkitab. Seorang pemuda yang berdoa, Tuhan, tolong, beta butuh seorang jodoh dari kampus ini. Kalau beta besok pagi bangun, ada yang pakai baju kuning, itu yang penjodoh. Bangun pagi dia lihat ada satu ibu sapu, tapi kan balik belakang rambutnya potong jadi kayak nona-nona. Dia datang dekat-dekat, ini sudah penjodoh. Ternyata dia tukang sapu kampus.
Dia bilang, Tuhan, ini bukan dia Tuhan. Ini bukan dia Tuhan. Haleluya. Jadi Yandri berdoa, kalau belum dapat berarti suku cadangnya habis. Suku cadangnya habis. Haleluya. Tapi semuanya kita minta petunjuk Tuhan supaya tidak stres. Waktu Mama Renati mau datang keluar dan beribadah sini pun semua petunjuk Tuhan. Supaya kenapa? Supaya ada satu ketenangan. Amin. Ada satu kekuatan, ada satu pertolongan yang luar biasa. Amen. Jadi mari Bapak Mama, kau perlu minta petunjuk Tuhan. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka nu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Kenapa dia menerima ini? Karena dia taat kepada petunjuk Allah. Dia sudah terpengaruh dengan apa kata orang. Amin. Dia tidak terpengaruh dengan apa kata dunia. Orang bilang, "Lo sudah gila. Bagaimana kau bangun batra di atas gunung? Siapa yang gorok bah itu kapal di laut? Kalau zaman sekarang kan ada alat canggih. Ini batra di atas gunung ini? No, lo gila baru kau no." Tapi karena petunjuk Tuhan dia lakukan. Petunjuk Tuhan dia tetap jalan. Petunjuk Tuhan dia tetap ikuti. Seluruh dunia dibinasakan oleh air bah. Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan. Amin. 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 Jadi saudara dan saya ikut petunjuk Tuhan, sehingga saudara dan saya selamat ketika Tuhan menghukum dunia pada waktunya. Karena dunia menuju kepada kehancuran. Dunia menuju kepada kebinasaan. Antikris pasti berkuasa 3 tahun setengah. Orang yang percaya antikris, Alkitab berkata dia akan penuh bisul-bisul dan mati. Tapi dia yang diangkat sebelum antikris akan bersuka cita dan makan bersama-sama dengan Tuhan dalam pesta anak domba itu. Makanya semua kita perlu minta petunjuk Tuhan. Kembali dalam pembacaan Matius tadi, saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di ayat yang 13 saya bacakan. Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Siapa yang kasih tahu Yusuf kalau Herodes mau membunuh anak itu? Tuhan yang memberitahu Yusuf. Amin, saudara. Saya itu berulang kali, saudara, Tuhan beritahu. Ketika di sana ada mara bahaya, Tuhan pasti beritahu. Amin, saudara. Waktu mau berangkat ke Palu, sudah membeli tiket berangkat ke Palu, Tuhan bilang, ubah arahmu. Tuh 2018. Saya bilang, Tuhan di sana sudah siap. Saya harus berangkat ke Poso. Saya harus berangkat ke Mamuju. Tuhan bilang ubah. Tapi karena petunjuk Tuhan saya ikut saja. Saya beli tiket ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan 3 hari dengar Palu dahsyat terjadi. Gempa bumi dahsyat terjadi di Palu. Tempat yang mati paling banyak orang itu di situ tempat saya biasa makan kalau selesai pelayanan. Amin, saudara. Saudara, ketika terjadi gempa dahsyat di Palu, saya bersyukur Tuhan, ternyata Tuhan tidak mau saya ada di Palu karena memang ada gempa. Amin, saudara. Karena biasa kalau habis pelayanan saya duduk di pinggir pantai yang terjadi bencana yang paling banyak orang mati, biasa duduk makan. Karena itu tempat paling ramai di kota Palu. Ketika mau pulang, pesawat goyang. Saya ingat Lion Air jatuh di Bakal Belitung, arah ke Bakal Belitung. Amin, saudara. Perjalanan Pontianak Surabaya 1 jam 20 menit.
Selama 1 jam pesawat goyang. Semua orang berdoa menurut keyakinan masing-masing di atas pesawat. Saya lihat di sana nangis, saya lihat di sana nangis. Tuhan tolong, haleluya. Amin. 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 Saudara, ini besi bodoh kalau jatuh turun ini. Soalnya ada misal buka pintu darurat mendadak. Amin saudara. Walaupun naik pesawat mau kasih arahkan ini pintu darurat, begini kalau darurat begini betul. Tapi kalau dia jatuh tiba-tiba ini semua darurat hilang habis. Hanya harap mujizat. Makanya banyak yang bersaksi karena mujizat dan selamat. Amin saudara. Saudara, saya ingat juga waktu dari Rotterdam dengan kapal cepat sampai di kuku apu dia mengabuk. Tiba-tiba ferry kapal cepat punya mesin mati dia. Yang tidak tahu berdoa bisa berdoa. Yang tadinya nyong dan nona lagi pacaran, I love you, I love you. Udah nangis Tuhan, tolong foto masih pacaran, tolong mau mati. Saya lihat Yeskiel ada tidur nyenyak. Saya berdiri, Tuhan tolong. Haleluya. Amin. Saya berdiri, saya lihat Tuhan tolong. Lihat Yeskiel tidur nyenyak. Saya lihat orang semua nangis. Yang di belakang nona-nona yang masih main gila, cantik-cantik rumah, air ingus, air mata keluar. Saya ingat waktu ke Sabu. Kita di Sabu menaik kapal feri. Di dekat tangga itu anak-anak mabuk, minum mabuk, berteriak di sana. Kita dengan tim lagi kumpul menyanyi berdoa, situ saya tidur. Saya tidur tiba-tiba gelombang besar, hantam. Perahu itu goyang, kapal feri goyang. Motor-motor ikat itu tercabut. Beta lihat ini anak-anak muda yang mabuk-mabuk mulai berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ternyata orang mabuk juga takut Tuhan, saudara. Tiba-tiba gitu takut Tuhan. Beta bangun, beta cari mana beta kos kaki. Dia bilang, Pak, kamu mau pegang kau cari kos kaki. Beta gantung kos kaki di Volkswagen Auto. Kau bawa semua. Jadi waktu kau pakai air, tidak pakai kos kaki. Haleluya. Jadi kalau potong dengan Tuhan itu tantangan ada. Tapi ada kekuatan. Amin. Iya. Banyak tantangan saudara pipi di satu desa itu kampung soalnya ada air. Obat 3 malam sore mandi. Baju dan banyak pulau-pulau berjejer. Hanya mandi parfum. Yang datang orang pondok gereja, bayangkan saya mandi parfum apa yang soalnya ada di situ. Semua parfum muncul. Amin saudara. Masak nasi pakai air pisang. Mau pergi kamar mandi soalnya ada air. Ada WC yang pakai tongkat. Kau dulu pegang tongkat, kalau tidak babi datang gigi. Jadi pelayanan itu suka dan duka selalu ada. Tapi kalau dengan Tuhan selalu enak. Sebagai penginjil, kadang-kadang tidur di hotel berbintang 2, berbintang 5. Kadang-kadang tidur di hotel yang tidak bisa hitung di jumlah bintang, alias tidur di luar karena banyak bintang. Tapi saudara tahu, dengan Tuhan itu selalu indah. Amin saudara. Kau di satu kampung, orang kasih teh berwarna hijau. Kau pikir sirup. Habis minum kawan bibaloi di bawah ini itu air hijau. Tahu itu air sudah berapa puluh tahun. Kawan dia muntah sampai dia puisi perut lagi keluar habis. Betanya dia ketawa saja. Haleluya. Beginilah kalau baru pertama kali ikut menginjil. Amin saudara. Ada juga yang saudara kelapa dong sudah parut doma ale. Nek bikin apa? Kan doma ale kelapa, nek bikin apa? Ini Pak lagi makan kelapa. Ini bikin apa? Buat santan Pak. Ali. Menikmati. Kawan yang lihat dosa santan memang. Haleluya. Jadi kalau mau menginjil itu harus siap. Saudara saya di Lalundu, itu orang-orang asli sana bertahun-tahun tidak pernah mandi. Kincing koko anak di badan, kincing di badan.
Itu bertahun-tahun tidak pernah ganti. Laki-laki contoh pada ada tapi dosa mandi karena mau adat begitu. Semua. Jadi kalau duduk begini lo di putra sana susah ditahan lagi. Ditahan lagi sudah. Ajar dong sikat gigi, dong makan ini odol, dong bilang enak pak. Ya. Ajar dong bagaimana gosok sabu, bukan gosok sabu, dong makan sabu. Iya. Sudah, masih ada sampai sekarang itu sudah. Tuhan kehendaki tahun depan saya ke sana. Karena sudah saya tunda karena corona. Tapi saya rindu sudah. Amin. Iya, dorong punya rambutnya kayak kau tahu juga keriting-keriting sudah. Itu orang asli sana itu. Sudah, orang asli Sulawesi. Ya, dong saya punya rumah, dong bikin kemah sini nanti tahun depan. Pokoknya ada pindah-pindah. Jadi mau ikut dong penjajah itu sudah dapat. Dong saya ada rumah sudah. Hanya bikin kemah pindah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau waktu mau melayani, kalau saudara petunjuk Tuhan yang kuat jangan coba-coba. Amin saudara. Amin. Sekolah pendeta harus betul-betul saudara punya kerinduan. Amin. Supaya saudara punya karisma. Amin. Kalau tidak akan bisa. Karena orang yang tidak sekolah teologi saja khotbahnya juga bagus-bagus. Amin saudara. Iya, luar biasa khotbah mereka. Nah, kalau saudara punya kerinduan sekolah teologi kan mau supaya punya sidang, mau punya pelayanan ke depan, harus minta kekuatan Tuhan. Amin saudara. Nah, makanya kita kembali ke pembacaan itu. Ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita mengenapkan seluruh keadaan. Oh, salah baca lagi. Saudara jadi diam-diam. Ayat yang ke-14. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak serta ibunya. Malam itulah juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Emangnya Tuhan tidak bisa membunuh Herodes dalam waktu singkat, suruh harus mereka lari dari situ. Tapi putusan tahu rencana Allah. Amin. Kenapa mama harus? Memang mama Tuhan tidak bisa tolong supaya orang-orang yang benci mama mati cepat bisa. Tapi kenapa mama harus keluar? Karena ada kekuatan doa yang Tuhan suruh keluar. Amin. Iya. Tapi memang Tuhan bisa buat. Dan mati mendarat bisa Tuhan buat. Amin saudara. Tapi kenapa Tuhan bilang keluar? Karena ada rencana Tuhan. Tuhan melihat kalau mama di sana tidak sampai rencananya, maka dia bilang keluar. Tuhan bilang Yusuf keluar sampai Herodes mati karena ada rencana Allah bagi Yusuf dalam perjalanannya. Amin saudara. Sehingga anak itu bertumbuh dan bertumbuh. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mari dalam khotbah ini jangan lupa setiap hidup kita minta petunjuk Tuhan. Amin. Kalau saudara minta petunjuk Tuhan tidak pernah kecewa. Minta petunjuk Tuhan tidak pernah ada sakit hati. Kalau minta petunjuk manusia, saudara bisa kecewa dan sakit hati. Hari kita bangkit berdiri saudara. Dan siapkan hati kita menyembah Tuhan.